Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, calling you home. media terintegrasi kaum muda. Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Ahmad bersama Kang Ustadz Denny Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini memasuki episode yang keempat. Ini pas ya? Ini pas di tanggal 4. Kemudian episodenya episode 4 lagi ya. Nah, di bincang-bincang kali ini kita dari awal tentunya kita bicara tentang segala sesuatu tentang kebaikan ya, jalan kebaikan, di mana kita bicara tentang hijrah. Nah, ya kali ini Kang Denny tentunya akan melanjutkan kisah-kisah proses hijrahnya ya, dari awal hingga proses gimana hijrah itu harus melakukan sesuatu yang istiqomah ya Kang Den ya, konsisten gitu. Jadi setelah kita menjalani hijrah, pernah yang episode kemarin bagaimana ceritanya disusuh ya, banyak gangguan, banyak kendala, dan tentunya sesuatu yang bisa membuat diri kita juga pada akhirnya mungkin ini bakal lanjut atau enggak nih dengan dikasih cobaan seperti ini. Nah, ini kita akan coba diskusikan ya, kita bahas di episode keempat pada hari ini. Dan metronom sekali lagi kami ucapkan di studio bersama Kang Denny Agam, juga ada Teh Uwi ya, ada Mak Uwi. Nanti metronom yang mendengarkan bisa di www.metrum.co.id, bisa juga metronom download di Play Store ya, ada kata kuncinya Metrum, nanti bisa ada app Metrum di sana. Kemudian juga untuk yang mendengarkan via aplikasi audio streaming digital atau radio digital juga banyak bertebaran ya, silahkan mau pakai Rep Radio, radio online, ada Radio Garden gitu ya, dan banyak aplikasi lainnya juga tersedia juga. Nanti ketika kita sudah selesai bincang-bincang ini juga tersimpan di Spotify ya, rekaman audio digitalnya. Dan terima kasih juga untuk metronom yang sudah kepoin media sosialnya Metrum ya, di IG fanpage Facebooknya di @metrum.co.id, kemudian Twitter atau X di @metrumkoid. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe ya channel Metrum Radio di YouTube tentunya. Baik Kang Den, untuk
episode kali ini kita bicara tentang kekonsistenan, Oke. bicara tentang istiqomah di jalan yang sudah dilalui, sudah menjadi pilihan ya, Oke. Kang Denny. Nah ini tentunya kita pingin denger kisahnya nih, gimana Kang Denny menjaga konsistensi itu, menjaga hati untuk terus di jalan yang lurus gitu ya. Oke. Nah, gimana Kang Den? Iya, terima kasih Kang Nada, Maui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selamat tahun baru 2024 ya buat metronom yang nyimak sampai hari ini. Ini episode keempat. Saya remind saja yang pertama kenapa, lalu proses, lalu sudah terjadi, lalu setelah itu ada titik terendah di mana orang yang hijrah itu tidak sekonyong-konyong ujuk-ujuk jadi berhasil, jadi lancar. Tapi satu hal lagi bagi saya, dan saya mau share, yang pertama kali setelah hijrah dari sebuah lingkungan, dari sebuah dunia yang digeluti, ternyata menurut saya dan ajaran yang saya dapatkan itu tidak boleh. Itu yang pertama kali saya dapatkan adalah tenang, Kang Neda. Ya. Jadi tenang dulu, setelah tenang lalu relax, lalu udah gitu terus tidak ada yang namanya ikatan dengan ikatan, maksudnya menjerat ya. Jadi bukan ikatan kewajiban, bukan, tapi ikatan yang menjerat, yang dalam hal ini setelah berperang dalam hati, setelah lepas, kayak yang kalau orang Sunda mau bucat bisul gitu. Jat, tenang aja dulu. Memang yang namanya bisul kan kalau sudah matanya keluar, bucat bisulnya itu kan pasti ada luka, ada perih. Nah, seperti itulah proses juga itu, perih, lalu proses penyembuhan. Setelah penyembuhan nanti ada atel ya. Atelnya mau digaro apa enggak? Kalau digaro nanti malah perih lagi gitu. Gatal. Seperti gitulah prosesnya, secara alaminya seperti itu. Nah, jadi pada saat setelah hijrah itu saya mendapatkan satu tenang dulu gitu. Tapi setelah tenang dulu itu baru bermunculan berbagai hal, permasalahan. Cuman setelah permasalahan itu timbul, balik lagi dengan ketenangan segala sesuatunya kita balik lagi sesuai dengan komitmen kita dalam sholat kan. Hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Makanya pertolongannya udah nggak ada lagi. Sekarang kan nggak ada kantor, nggak ada asuransi, nggak ada yang mengcover apapun itu harus sendiri gitu kan. Mulai dari kesehatan, itu intinya itulah. Apalagi pada saat setelah hijrah kan COVID tuh, mulai dari kesehatan, terus kebayang kalau dulu mah kan gering teh tenang daya kantor gitu ya. Nah akhirnya justru kita menjauhkan diri dari Allah kalau menurut saya mah, karena dicoba gering gitu minta Allah kelantaran sudah di cover ke kantor. Tapi kalau sekarang kan kesehatan dijaga betul-betul, kita kesehatan tuh betul-betul dijaga. Kenapa? Lamun gering teh biayanya berapa itu kita harus ditanggung sendiri kan ya. Jadi kalau ada apa-apa saya minta dulu, kalau dulu ya Allah memberikan kesehatan. Pada saat sakit pun begitu, mudah-mudahan sakit ini jadi penggugur dosa. Setelah itu balik lagi, selalu minta ke yang di atas gitu kan ya. Nah setelah itu baru yang namanya berobat mah ikhtiar. Berobat pun dicari mulai dari yang BPJS, mulai dari dokter yang ya maksudnya bukan milih yang kelas. Kalau dulu kan sesuai kelas. Kalau dulu udah dapat misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai kelasnya asup tenang gitu kan. Kalau sekarang dipilih mana yang benar-benar ikhtiarnya benar gitu. Dokternya bagus, dokternya benar gitu kan. Jadi tidak hanya asal asup gitu. Tapi benar-benar ikhtiar sebagai proses penyembuhan kesehatan. Seperti gitulah. Oke metronom. Jadi di proses Kang Denny hijrah ini memang yang satu hal yang sangat-sangat urgent ya, penting jadi kata kunci juga adalah ketenangan Kang Denny. Jadi ketika kita hijrah, apa yang kita dapat awal itu adalah sebuah ketenangan. Sehingga mungkin ya ketenangan itu didapat karena apa ya, itu tadi tidak asalnya mungkin dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar ya, itu kan hubungannya dengan riba dan lain sebagainya. Jadi ketika itu sudah ada tuh yang nanya-nanya gimana cara pelunasan utang, tapi saya jawab pribadi jadi. Oke. Nanti silakan Kang Denny dijawab. Ini juga kayaknya tadi ada teman saya juga nih, ada yang mau nanya juga, tapi nanti mungkin ya. Jadi ketenangan yang didapatkan itu kan
kadang-kadang gini ya kan ini saya mendapatkan beberapa teman lah gitu ya, beberapa teman yang melakukan hijrah. Tapi mungkin karena dia saking tenangnya gitu, anteng jadi betul. anteng ya. Betul. Dia tidak jadi kayak mungkin nikmat ya. Dia udah lama merasakan kesulitan makanya tekanan begitu besar, kemudian melakukan hijrah, dia tenang tapi anteng teuing kadang-kadang kumaha. Gitu. Ada juga yang hijrah udah gitu di masjid weh. Ada juga yang hijrah terus kajian weh, apalagi yang puber kajian kan. Sehingga yang menganggap bahwa teman kita yang dulu seprofesi itu tentunya jadi si mah haram ya, si mah jalankan riba, akhirnya jadi betul-betul sangat menjauh, bahkan disuguhan gitu diminum macan gitu. Jadi saking takutnya saking takutnya itu waktu pubernya muamalah tetap aja jalan. Kan kita yang berhenti itu sebagai pelaku. Kan teman-teman mah ya sama aja, semua yang namanya di masyarakat mah bersosialisasi bermasyarakat tetap. Lalu ada juga yang setelah hijrah itu ganti penampilan kan ya biasanya. Saya mah nggak kieu pakai baju golf dan lain-lain. Ada juga yang ganti penampilan. Itu nggak apa-apa, itu sebagai tameng buat dia bahwa dia itu sebetulnya udah hijrah. Tapi ada lagi satu, yaitu kadang-kadang melupakan kewajiban kita. Jadi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga kan balik lagi tadi mencari nafkah, menjemput rezeki kan seperti itu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada juga yang setelah itu teh angusnya segala rupanya serahkeun we ka Allah. Nya henteu dianggap kita teh kan kudu ikhtiar gitu kan. Rezeki mah udah jelas jadi enggak usah diteangan. Oke, engke datang deh. Nya eta teh aya nu datang jelas tapi kan urang punya kewajiban. Kewajiban berikhtiar tetap dijalankan. Nah, dulu kewajiban ikhtiar kita dijalankan dengan cara sebagai pelaku riba, sekarang dijalankan dengan cara menjauhi riba. Kan gitu. Itu jadi jalur dakwah juga. Ada juga yang berhenti di masjid deh. Nggak gitu ikutan kajian. Kan kita tuh berumah tangga, ada istri, ada anak, gitu tuh kan berluas. Kalau kita memberen sendiri mah nggak apa-apa, tapi kan kalau pasangan kita kan berluas. Itu nah jadi kieunya gitu, bahkan jadi jauh dengan sehari-hari jauh gitu. Ada yang seperti itu. Dan ujung-ujungnya memang benar dia hijrah, dia benar meninggalkan ribanya benar, tapi hubungan rumah tangganya tidak dibangun. Jadi berantakan. Jadi ada juga yang berantakan, rumahnya berantakan. Dan akhirnya kan dari sisi ini yang saya rasakan akhirnya negatif. Istri itu terhadap hijrah itu negatif. Kalau kah hijrah tapi pemajikan diantepkan, kalau kah hijrah tapi budak diantepkan, kan bukan seperti itu gitu. Memang benar. Tobat mah tobat, orang tobat tidak akan melakukan itu lagi. Tapi kan bukan dalihnya mungkin ada udah mah geus aya rezekina gitu. Tapi kan tetap sebagai kehidupan berumah tangga, kepala rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, istri juga tetap yang harus mendapatkan kasih sayang, cinta kasih dan lain-lainnya. Anak juga tetap. Bahkan sekarang kan kalau saya ada waktu nganterkeun budak. Walaupun bisa mereka suruh pakai motor, itu membayar hutang, antarkan yang dibikin ke SMA, ke sekolah diantarkan. Walaupun misalkan cek batur atau geus gede, tapi saya ada punya rasa nikmat lain setelah mengantarkan anak. Dia bagi rapot data. Hitung baheula mah tuh bisa nganter. Bisa. Dulu anak saya sampai mendapatkan penghargaan ini kan ada. Anak itu mendapatkan penghargaan kemandirian. Tidak pernah diantar orang tua, tidak ditunggu orang tua. Anak pulang pergi sendiri. Dari satu sisi saya bangganya budak teh mandiri. Dari satu sisi sedih ya. Itu boga waktu bisa nganter waktu. Mandiri teuing ya. Nah, sekarang ada dan seberapa menit teh? Nanti ada beberapa sesi. Iya. Tenang, nanti ada mungkin dalam menjalankan. Soalnya mau ditanya kieu norong malah sana. Kadang-kadang itulah kalau ngobrol sama Kang Denny pokok karena waktu bioge pas mau mulai ya. Ayo pembukaan setengah jam. Ya bala-bala rezeki, akhirnya kita sampai anteng akhirnya bisa setengah jam ya kita belum mulai. Oke. Baik, metronom. Sebagai clue Kang Alda, nanti akan ada cara memulai usaha seperti apa, kita kembali lagi setelah nanti yang ini. Oke. Baik. Metronom nanti di sesi kedua kita lanjut dengan apa yang barusan disampaikan Kang Denny, dan jangan lupa juga untuk metronom yang berinteraksi dengan kami di sini bisa melalui nomor WhatsApp di 0856 212 1029. Sekali lagi 0856 212 1029. Yang mau request lagu boleh, yang mau nanya ke Kang Denny boleh ya. Jadi
Tentang kalaupun yang kemarin-kemarin nanyanya nggak langsung ke bagaimana istiqomahnya atau proses hijrahnya segala macam juga boleh ya. Sekali lagi ke nomor 085621211029. Baik, Nona Metrum, kita lanjut di sesi kedua. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon now, Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, calling you out. media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metronom, untuk metronom yang hari ini berinteraksi, nah akan mendapatkan giveaway dari Gramedia, ya Gramedia Merdeka Bandung, dan nanti akan mendapatkan sebuah buku yang judulnya nih Doa Zikir Mohon Perlindungan dan Ketenangan Hati. Dan kita menyediakan 3 buku untuk metronom yang berinteraksi ya. Nanti berinteraksinya sekali lagi bisa di nomor WhatsApp di 085621211029. Nah, ini ada satu yang sudah berinteraksi dengan kita, Kang Haryadi Mujianto. Nah, ini Kang Haryadi di Pasteur rumahnya ya. Kirim salam untuk rekan-rekan di Dikom ya, S3 Unisba, untuk Mas Erik yang ada di Jogja katanya, kemudian juga untuk Teh Ira yang ada di daerah Bojong Soang, kemudian juga untuk Kang Vicky yang berada di Pekanbaru, dan juga untuk Kang Alfi yang ada di Jakarta. Oke, Kang Haryadi, selamat mendengarkan. Kalau mau lanjut tadi katanya mau bertanya juga, silakan ya ke WhatsApp, bisa ke WhatsApp-nya saya atau juga ke WhatsApp-nya Metrum di 085621211029. Baik, Kang Den. Siap. Lanjut lagi. Tadi Kang Den mau ngasih tips, tapi sebelum tips itu bisa dilanjutkan lagi Kang Den tentang proses istiqomah atau konsisten di jalan hijrah ini. Nah, terima kasih Kang Nanda. Salam dulu buat Kang Asad. Ternyata di Kalimantan ya dia. Iya, Asad di Kalimantan. Kayaknya udah hampir setahun. Ternyata temannya Kang Nanda juga ya. Kesangkatan. Kesangkatan. Oke. Nah, Kang Nanda gini. Setelah tenang, akhirnya segala sesuatu kita balikan lagi ke track. Still on the track ya. Jadi apa-apa yang saya lakukan, saya macam-macam buku hijrah jadi Nata. Hijrahnya para sahabat dan sebagainya. Lalu saya sangat terkesan dengan karena mau ke usaha yang bidang usaha kan Abdurrahman bin Auf ya. Dia teh saudagar kaya di Mekah, ceritanya gitulah. Udah gitu hijrah ke Madinah, pilih kan mau tetap kaya di Mekah atau pergi ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Ya. Jadi setelah tenang itu akhirnya banyak belajar. Jadi jangan dulu merencanakan. Setelah hijrah itu jangan dulu merencanakan pengen ini, jangan.
nikmati aja dulu ketenangan itu, nikmati dengan keluarga, nikmati dengan anak, istri dan lain-lain. Ya walaupun, nah dari sana kan kadang-kadang baru tercetus obrolan, banyak ngobrol dengan istri, banyak diskusi. Nah pada saat saya hijrah, istri itu sudah jualan kan, udah jualan. Jualan kurma waktu itu, jadi yang jualan kurma itu waktu itu istri. Saya mulai ke sepeda kan waktu itu ya, saya mulai ke sepeda dan lain-lain. Nah setelah itu saya baca terkait dengan hijrah, terutama Abdurrahman bin Auf yang jadi panutan saya. Yang dia lakukan apa pada saat datang ke Madinah, itu ternyata pergi ke pasar. Jadi ini juga tips yang saya sampaikan kepada calon pensiunan PNS tuh waktu saya diundang ya sama Taspen. Jadi yang dilakukan adalah pergi ke pasar, Kang. Hanya pada saat saya mau pergi ke pasar, saat itu pandemi. Jadi pasar itu tutup. Jadi pas ke pasar tuh naik naon ke pasar, bahkan yang di pasar baru waktu itu ada yang ngaliwat bareng-bareng. Jadi pasar tutup, jadi pada ngaliwat di Jalan Otista, ngaliwat bareng terus makan bareng di sana. Loh, ke pasar kondisinya seperti itu. Tapi jadi cerminan buat saya, yang namanya di pasar mah akan ketemu segala macam kan. Jadi ternyata bukan saya aja yang riweuh, yang ripuh. Ternyata banyak orang juga pada saat itu yang ripuh. Pada saat itu juga, tapi saya diambil hikmahnya. Pada saat itu ternyata saya ketemu dengan seorang sahabat kakak saya. Kakak saya dulu di Pasar Baru. Dia itu distributor kurma, Kang. Bahkan importir. Jadi dia udah sekelas distribusinya se-Jawa Barat. Dia distribusinya. Dia punya toko juga di Pasar Baru, toko oleh-oleh haji. Lalu kalau nggak salah di Kosambi ada, tapi dia nggak cerita. Yang saya tahu ceritanya di Pasar Baru. Pada saat ke sana tutup, Kang. Tutup aja saya dapat hikmahnya itu. Pada saat ke sana tutup, saya cerita istri saya jualan korma. Nah, jadi langsung cerita ke intinya ya. Jadi cerita isinya dagang korma. Lalu dia bilang, ternyata juga korma mau banyak atuh, cenah bertonton bahkan. Kalau mau mainlah ke rumahnya. Nah, main ke rumahnya, dan kebetulan juga saudara, saat itu istri saya tidak mendapatkan pasokan kurma, kan. Karena apa? Pandemi itu ada tuh bisa ke pasar. Ternyata mungkin distributornya dari istri saya itu dapatnya dari pasar. Ya, dari pasar, dari distributor, dan kan banyak di pasar juga banyak distributor tuh banyak. Nah, akhirnya saya ke rumahnya cerita-cerita, ini nggak dapat supply, dia jualan beberapa kurma. Oh, ini baik. Ternyata saya bertonton. Jadi pada saat datang itu saya saya ujung-ujung dikasih kesempatan, sok mangga anak weh sebagai contoh untuk jualan dulu lagi musim jualan foto Instagram, Facebook dan lain-lain. Akhirnya dikasih kesempatan 100 kilo, kan suruh ambil. 100 kilo ambil, udah gitu tadinya sok kalau mau simpan uang dulu karena baru ketemu kan. Saya mah mending kepercayaan simpan uang aja. Modal gitu dikasih berapa masukin, jadi siga beli tapi untuk pertama kali ternyata silakan ambil 100 kilo habis ternyata. Udah gitu terus ngambil, akhirnya disupport sampai 300 kilo sampai nyampe 500 kilo. Jualannya hanya itu sebagai itu saja. Itu langkah awal ya. Jadi yang pertama saya ikuti dari kisah sahabat itu benar. Pada saat kita bingung, pusing mau ngapain nih, jangan dulu berencana. Kalau berencana mah duk-duk pasti aku rencana. Berangkat aja dulu langkah. Silaturahim aja lagi. Iya, silaturahmi itu kan meluaskan rezeki kan. Jadi ke pasar itu apakah ketemu dengan yang kenal, apa tidak yang kenal, kan itu ngobrol, cari info di pasar. Apakah hanya jalan-jalan, apakah hanya belanja, tahu-tahu ide itu ujung-ujung datang aja. Nah sekarang jadi untuk mengistiqomahkan itu, teman-teman yang baru hijrah bingung mau usaha apa, ke pasar weh. Ke pasar, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan aja, mau pasar basah, mau pasar kering, mau apa, ide itu ujung-ujung datang lah. Keajaibannya gitu kan. Jadi itulah yang dimaksudkan ngencar tanya. Jadi kita tuh jangan namanya ikhtiar kan, kita harus keluar rumah. Ya, betul. Kan? Ikhtiar ya, kalau ikhtiarnya nggak doa unggulnya, itu ya doa gitu ya. Ikhtiar itu melakukan usaha ya. Ada syariatnya. Gitu ada keluarnya. Nah, jadi alhamdulillah setiap saya hijrah, saya dan istri saya samiliar kan. Setiap hari. Ya samiliar teh. Saya liar, istri saya liar gitu. Kang Nada guys, alhamdulillah. Saya liar, istri saya liar gitu. Pokoknya pagi-pagi teh liar, jadi sambil liar.
Kita sambil lihat. Jadi tiap hari itu sambil lihat. Saya ke pasar, istri saya juga sama dan lain-lain. Sampai mulai dengan usaha dagang risoles Kang. Dagang risoles, udah gitu terus dagang kurma. Risoles bikin sendiri ke pasar sampai dengan 24 jam itu saya hanya istirahat kurang lebih 4 jam. Jadi mulai ke sana. Nah, di sanalah mulai menyibukkan diri dengan yang namanya. Nah, balik lagi cobaannya. Keasikan Kang usaha. Awalnya keasikan. Usaha datang kurma 100 kilo. Terus risoles ujung-ujung habis. Akhirnya saya lupa lagi. Terjun lagi ke usaha. Jong-jong deh. Kebayang tuh jam 3 tuh udah bangun Kang. Udah dasar sampai jam genap jualan jam 8 terus sampai kadang-kadang sholat duhur itu di rumah. Karena masih di jalan kan. Kata saya, oh iya ini salah ya. Capek pisan kan. Karena 24 jam itu hanya 4 jam istirahat. Capek pisan kenapa? Karena kita ujung-ujung ke jong-jongan berusaha hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi justru kita menuhankan, mengidolakan usaha kita ini. Sehingga sebelum subuh saya udah siap-siap kerja. Jadi sholat subuh teh betul, sholat subuh menikmati gitu. Betul, sholat subuh teh formalitas. Ke masjid, adzan, qomat, udah gitu berjamaah. Paling langsung yang dipikirkan dunia. Gus paling deh, gus kemana? Bener-bener samiliar teh apa? Nah akhirnya kejauhan sampai duhur kesiangan. Kenapa? Karena kita masih di jalan. Datang ke rumah udah gitu asar kecapean teh nya dan geus ngaleh-leh di rumah. Udah gitu tahu maghrib teh asar teh menjelang maghrib baru asar gus maghrib. Kenapa? Karena beget ku dunia teh. Jadi godaannya di sana. Salah oge ya cik saya teh. Karena apa? Baik lagi ketemulah dengan almarhum Coach Steven. Ketemu dengan almarhum Coach Steven. Alhamdulillah bisa ketemu dengan orang-orang yang dulunya hanya berupa cerita. Ketemu udah gitu bahkan diundang ke di mana teh ada sebuah hotel di Ciamplas. Bahkan dikasih satu wejangan, dikasih Quran juga yang alhamdulillah saya pakai sekarang. Kata dia kan gitu, tips yang paling sederhana, hidup itu menunggu wafat, kerja itu menunggu sholat. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau misalkan kerja edun-edunan sampai sholat kaliwat, nah udah ditiangan gitu. Ya berarti sama aja dengan waktu jadi pelaku riba, dia tidak memikirkan akhirat, tetap tidak memikirkan akhirat. Si gawenunya hijrahnya, padahal tidak memikirkan akhirat karena terbergulung di situ. Karena apa kan? Dulu kita mengejar omset mengejar seperti gajian dulu. Dulu gajian dapat bersih ke istri misalkan 15 juta, 18 juta. Kita ingin seperti itu lagi. Wah, kerja kerasnya supaya supaya istri tidak jomplang lah. Tadinya mendapat uang seperti itu, sekarang saya ingin mengejar omset segitu juga. Tapi ternyata salah kan. Mana lo bapasnya? Iya, dalam perjalanan lo bapasnya. Kenapa? Karena waktu dengan istri nggak ada, orang di udah dunia, akhirnya jadi anak loba amak, sama istri juga amak, terus tersinggung nanti gini kan laki-laki sebagai kepala rumah tangga pada saat istri punya usaha teh, saya tidak dikaulaan gitu, ngambek kan, ya maksudnya tersinggung teh, sensitif lah, seolah-olah seperti orang teh teu mampu gitu, jadi seperti itu, ya banyak pasien pada saat-saat itu. Akhirnya ya balik lagi, meureunnan ieu anu teu kuat orang hijrah, tungtung malah jadi cerai, tungtung malah jadi pasien pamajikan karena sensitif kan. Sensitif apa tadinya punya ada upaya untuk membuktikan diri seperti itu ya. Udah gitu ada yang upaya membuktikan diri terus udah gitu tersinggung teh seolah-olah mun istri ngabantuan teh siga emang orang teu mampu teh siga gitu dah. Gitu. Jadi ini yang seru-seru aja di sini ini. Udah gitu ketemu Coach Steven, itulah mulai bisa. Ya balik lagi nggak doanya. Nanti Allah akan berikan jalan numupahan jeung nu mamatahan itu dari siapa? Jadi seperti yang disampaikan Kang Denny di episode sebelumnya ya, bahwa untuk menjaga istiqomahnya kita ya, kekonsistenan kita dalam hijrah, ya kita juga harus dalam ruang lingkup yang memang bisa memberikan memberikan memotivasi. Jadi antaranya adalah ketemu para ustadz, para ulama, mungkin gitu ya, para guru-guru yang bisa akhirnya juga memberikan jalan yang nggak sampai kita mahiwal gitu ya, terlempar dari jalan yang sudah lurus ini gitu. Betul. Dan intinya setelah hijrah itu mulailah dengan lingkungan yang baru, yang saisme, yang satu pemikiran gitu,
Ya saya juga sama di komunitas Komunitas itu bakal terbentuk sendiri Iya, kan ya? udah gitu di komunitas lama juga saya di Pusuhan. Karena kan saya berusaha ngajakan, gue satu itu ada yang terenyuh, ada yang berpikir. Kalau yang berpikir nanti bikin bisa kita kasih jalan ya. Tapi ada juga yang musuhan. Dan antipati ya. Apalagi emang surga teh mana boga perang dalam, nyawa surga dan neraka dan lain-lain itunya. Ya nyangges lah. Akhirnya mesti kudu berdebat nggak sih, pokoknya saya mana gitunya. Cuman kewajiban saya hanya memberitahu kan sih gitu. Akhirnya balik lagi ke komunitas. Itu tadi diketok kita ku Coach Steven ya, rahimahullah, mudah-mudahan dimuliakan Allah dan diterima segala amal ibadahnya. Hidup itu menunggu wafat. Itu kan, terus kerja itu menunggu sholat. Jadi pada saat kerja sholat tinggalkan we. Dan udah gitu, alhamdulillah saya dapat kesempatan berangkat umroh deh ita. Setelah hijrahnya berangkat umroh, bawa teman-teman. Nanti ada cerita umroh loh gini. Jadi dengan waktu yang banyak itu, akhirnya saya pulang anting umroh teh bisa ngante, bisa manasik, bisa ngajarkan dan lain-lainnya. Jadi nanti bisa ada cerita lagi bagaimana caranya bisa umroh dengan Itu mah episode yang mendatang. Jadi bagaimana nanti bisa umroh teh kumaha sih gitu dengan biaya dan bagaimana caranya umroh supaya teka tipu. Oh banyak ini nanti. Nah jadi pada saat ketemu dengan Coach Steven itu, lalu saya berangkat ke sana ke Tanah Suci. Pada saat adan di sana dilihat adan teh areureun. Iya pan pada saat ada teh kabeh areureun toko teh ujung tertutup ditutupan ku sorban hari ini teh kan sarolat. Oh iya, ieu manehna keur berniaga sakilang jemaah Indonesia numpuk kursa numpuk-numpukna geus setengah 12 mah tutupan salat. Jadi kayak beres salat gak berniaga deui gitu. Jadi itu yang saya gunakan sekarang satu buat teman-teman metronom nih, kalau yang sedang bingung entah yang hijrah ataupun yang bukan hijrah, yang nganggur dan lain-lain. Kalau bingung jangan merencanakan kita sendiri, mending kita keluar. Setelah di luar itu akan dapat advice, akan dapat input dari luar. Intinya itu ikuti kata sahabat. Kalau mau usaha ke pasar ulina. Nah, gitu ya. Jadi metronom kita tadi dengar dari Kang Denny ya, ketika kita memang sudah melalui proses hijrah dan kita ingin istiqomah di hijrah. Kemudian jangan lama termenung, jangan lama memang nikmat. Jadi ada kenikmatan ketika sudah melakukan hijrah, kayak ya benar-benar tenang. Tadi kuncinya itu adalah ketenangan. Tapi dari ketenangan ini tentunya kita kan sebagai apalagi laki-laki ya, ketika yang hijrah itu adalah seorang laki-laki dan sudah berumah tangga menjadi seorang kepala keluarga, itu kan punya kewajiban kewajiban untuk menafkahi anak istri. Dan jangan sampai ya dengan hijrah malah tadi itu jadi rumah tangga jadi pembalatan, jadi berantem. Karena apa ya? Karena ya biasanya dulu dapat penghasilan, jadi nol penghasilan gitu. Semua tenanglah kita makan sekarang lagi ini. Tapi ya menenangkan itu nggak cukup seperti itu mungkin ke anak istri ya. Betul. Tetap ada tergantikan, kita tetap doa itu yang utama, tapi kita juga harus tentunya melakukan ikhtiar ya. Betul. Dan salah satu kiatnya tadi adalah ameng, ngencar silaturahmi ya kan ini ya, silaturahmi orang bisa akhirnya mendapatkan jejaring, terus jalan-jalan ke pasar ya. Terus kalau sekarang mungkin ya sudah di dunia digital mah ya mungkin ya googling atau bisa juga ya mencari peluang-peluang di dunia digital. Pokoknya mah usaha lah ya, ikhtiar. Jadi jangan doa itu yang utama, tapi ikhtiar ya. Ada jalan-jalannya lah, jalan-jalan lain yang harus kita lalui. Di antaranya adalah kita misalnya kayak kemarin malam tahun baruan nih kan kita bareng ya. Dan diisi dengan ya kita tidak tetap bersenang-senang, tapi juga kita diisi oleh tausiah dari Ustaz Holil ya. Dan banyak yang ternyuh juga ya. Banyak yang dengan teman-teman di Ikatan Alumni SMA 2 dengan adanya tausiah dari Ustaz Holil, asik juga ini, merasa termotivasi ya, untuk girah keislamannya menjadi tumbuh kembali. Itulah yang dimaksudkan dengan kita bergaul dalam komunitas yang menjaga kita ya, untuk terus di jalan jadi kita terus dicas kan ada. Jadi terus dicas dengan hal yang positif, karena kalau enggak nanti akan mendapatkan satu permasalahan yang tidak terfikirkan. Di antaranya masalah ekonomi. Nah, kalau sudah masalah ekonomi tidak terfikirkan hadir, kita belum siap dengan solusinya. Itu malah jadi pada saat seperti itulah akhirnya banyak juga yang
hijrah balik deui. Nah, Hijrah balik deui teh yang geus lah digawe da urang betul digawe geuningan setelah hijrah teh teu boga penghasilan. Ya memang teu boga penghasilan. Emang setelah hijrah teh rek langsung disupport BPJS Ti Allah gitu teh Pan. Atau dapat nanti mun aya mah naon ngaranna teh suntikan teh naon? namanya dana bansos Menang bansos itu kan anggar kudu diteangan. Emangnya setelah hijrah teh menang bantuan sosial Ti Allah langsung itu. emang itu bantuan ku masjid Gitu kan. ku ulama-ulama itu kan tetap harus usaha. Anggar kudu diteangan, tapi ya betul tadi bantuan sosialnya akan datang dari pintu-pintu yang kita ketuk. Oke. Nah, Baik Kang Den, ini mau eureun nih mun terus Ya. ininya kita jeda dulu untuk nanti juga Kang Den di akhir bagaimana Kang Den tetap ada tips trik dan juga bagaimana kita terus menjaga. ada yang masuk tuh angkatan SMA 2 angkatan 79 temannya Teh Yeje. Oh siap. Nanti Lope. ya kita di ini di termin ketiga ya. Iya tuh, Kang Den. lope aja pokoknya. Itu Oke, lope. Baik, sekali lagi metronom yang ingin berinteraksi atau bertanya ke Kang Denny atau sekadar minta lagu juga boleh di 085621210029. Baik, kita lanjut lagi nanti di sesi ketiga Metro Radio Media Integrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, putting you on. media terintegrasi kaum muda. Muda dalam Jelajah Komunitas. Baik metronom, kita sudah memasuki sesi terakhir di tema yang terakhir di hijrah ini, yaitu tentang Teka rasanya, teka rasa, iya hijrah gaskeun gitu ya. Hijrah gaskeun artinya bahwa ya sudah kita hijrah, kita harus istiqomah, Iya. kita harus konsisten ya, kita harus terus menjalani jalan kebaikan ini untuk terus bisa menjaganya. Di antaranya tadi Kang Denny ada kiatnya juga, ada tipsnya bahwa kita juga harus terus dalam lingkungan Iya. atau komunitas yang bisa menjaga kita juga. Betul. Gitu ya. Jangan sampai kita karena asik jadi sendiri, akhirnya jadi lupa gitu ya, Iya. jalan hijrahnya yang ditempuh Iya. itu jadi salah, jadi Iya. akhirnya menimbulkan kegaduhan, berantem dengan istri, ya, akur jeung barudak, gitu. Jadi banyak hal-hal yang Sama mungkin teman. sama teman-teman juga berantem, sama tetangga dan lain sebagainya. Nah inilah kita yang harus gimana di jalan hijrahnya kita juga harusnya smooth ya, smooth, enak, Iya. lancar, nikmat gitu, tenang. Ketenangan yang didapat juga akhirnya bisa membuat kita berpikir lebih tenang lagi Betul. untuk berusaha gitu. Iya. Ada kan Den untuk dilanjut lagi? Baik, sahabat metronom semuanya. Jadi yang pertama, yang paling nikmat itu tadi hidup menunggu wafat, kerja menunggu waktu sholat. Tenang bisa neto benar. Seperti halnya kalau teman-teman melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, kunaon sih di Mekah bertenang, kunaon sih di Madinah bertenang.
Karena hidupnya hanya menunggu waktu sholat. Jadi tenang we, nikmat gawe. pemikiran gawe. Nah, iya di hotel. Amun orang Mekah itu memberenya Sarua. tiga orang di dia. Ternyata Sarua dia juga menunggu waktu sholat. Jadi, nah, teman-teman sekalian, sahabat metronom, setelah saya jalankan itu, satu hal lagi buat tips saya, jangan pernah punya rencana sendiri. Tapi kalau kan gini, kita pun hijrah, kita berencana akan begini, itu naon. Cuman pada saat kita mentok, akhirnya kita kecewa. Kalau kecewa biasanya balik deh, anggapnya jalan hidup yang dulu juga udah lancar. Kayak maut mau kumangke, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang. Nah, jadi pada saat kita laksanakan itu setelah tenang, balik lagi yang utamanya mah belajar kan. Ngaji itu kan bukan hanya ke masjid tahsin, bukan, tapi kan kajian datang untuk memperkuat hati ya. Sekarang kan ada info kajian Bandung itu dari mulai subuh jam 5 sampai dengan pada isya ada komplit. Lihat info kajian Bandung kemana-kemana. Itu untuk memperkuat hati jiwa kita datang. Talabul ilmu. Setelah itu silaturahmi, tadi ke pasar, ke mana, ke sekolah, ke alma mater dan lain-lain. Lalu persempit ruang gerak kita untuk memikirkan saya, istri saya, anak saya. Itu dulu. Mempersempit. Karena setelah bebas itu kan banyak banget yang dipikirin. Banyak banget lingkungan yang menawarkan dan lain-lain. Persempit. Lalu gunakan bahwa waktu itu yang pertama untuk menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban itu sholatnya, udah gitu terus ikhtiar mencari nafkah, itu aja udah. Nah sisanya baru apakah ada kegiatan saya teh mengandung nilai ibadah. Jadi setelah saya hijrah itu yang pertama tunaikan kewajiban kan, tipsnya ya, tunaikan kewajiban. Yang kedua cari kegiatan yang menilai ibadah. Nah ayah kajiannya ada kayak sekarang ini berbagi terus punya ide ngumpulin bantuan buat Palestina misalkan, apakah bantuan buat Jumat berkah, pokoknya melakukan kegiatan satu hari khusus hanya untuk berkegiatan untuk mencari pahala, bukan mencari batinya. Jadi satu hari itu betul waktu itu saya minta satu hari libur segala macam hanya untuk nasi Jumat misalkan, hari Jumat aja itu ngumpulin. Walaupun sekarang akhirnya Jumat dikumpulkan sedekahnya dibagikan nggak poe kan sekarang itu. Jadi kayak kopi ojol itu saya kumpulin hari Jumat. Hari Jumat terkumpul 200 gelas, nggak mungkin dibagikan hari Jumat. Jadi dibagikannya tiap hari 25 sampai 50 gelas dibagikan. Dan alhamdulillah dengan kondisi saya nggak nyari-nyari loh, saya nggak nyari-nyari kesempatan untuk bekerjanya. Tapi yang pertama itu tunaikan kewajiban, hanya ikhtiar aja keliling-keliling. Dan sekarang kan kegiatannya, yang pertama kopi HD itu ya, udah jelas. Kopi HD ditunjang dari mana? Dari sedekah kopi. Sok lihat da warung nama sepi. Tapi omsetnya 25 juta kan sebulan. Itu omsetnya. Jadi kurang lebih seperti itu, saya ceritain aja. Nah, terus kudu nyewa, kudu kontrak. Dari mana nyewa dan kontrak? Dari itu yang kopi saya sedekahkan, akhirnya orang beli untuk ojol. Hasil beli untuk ojol itu kan kopinya mau disedekahkan hanya untuk burung kopi gitu. Beli gelas, beli sampai dengan nyewa gedung itu dari situ kan terbayar dari situ. Jadi uangnya dikumpulkan, jadi kopinya saya sedekahkan. Pokoknya biaya operasional itu mulai dari sewa gedung, beli gelas, beli gula, air, pemanas dan lain-lain. Dari sedekah itu kan akhirnya kan saya hitung satu cup dan satu roti dan kopi itu 10.000. Ternyata itu sudah mengcover semua, jadi bisa hirup. Nah, setelah itu ada kegiatan lain ujuk-ujuk. Dan pamit jualkan kafling. Sekarang tuh saya ada 18 kafling kurang lebih kan, yang sedang siap jual. Ya, udah gitu. Terus udah gitu kan biasa ngabimbing ya kanggo umroh. Jadi pembimbing manasik. Udah gitu terus Gus Pugu support iya mah cuanki sekarang saya nggak bikin sendiri kan. Jadi kerjasama dengan orang lain. Tadi saya ceritanya tahu nanti Cibuntu, bakso nanti ada Basona, saya sebutnya salah satunya di Ciamplas dan di Panghegar. Jadi saya akhirnya belanja. Nggak bikin yang siga tadi teh kesiksa 24 jam kan sare 4 jam. Jadi sekarang alhamdulillah semua berjalan dengan sendirinya. Cuanki kurang lebih dalam 1 bulan itu 700 sampai dengan 1000 porsi cuanki.
kopi 600 gelas satu bulan ya. Udah gitu sekarang yang jualan kafling seperti tadi nitip tiap minggu ayo nitip satu nitip. Masalah kejualan nggak nyaman, balik lagi kita niatnya emang ngebantu teman untuk jualin, tapi komisi mah ayo wae. Nah udah gitu terus event Kang. Dulu saya berkecimpung di dunia golf, main golf dan lain-lain. Sekarang malah jadi pembawa acara golf. Jadi rutin seperti kemarin saya ceritakan, nyanyi nggak salah lagu gitu, tapi ada 18 event gitu dan seperti jadi semuanya bergerak terus. Yang penting tadi tunaikan kewajiban, 2 silaturahmi. Nah terus yang mungkin akan nanti berkembang juga kan Jelemate selalu punya obsesinya supaya bermanfaat lebih banyak apa seperti sekarang nih barengan sama Kang Nanda kita siar aja dalam rangka menyiarkan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan ada yang tertular gitu kan ya. Nah terus akhirnya waktu tuh semakin banyak akhirnya teka talangan deh sampai sekarang. Dari 1 minggu full itu balik lagi kita konsentrasi lagi pada saat sekarang libur harus ada waktu dengan istri, dengan anak, minimal dalam 1 tahun 2 kali kita jalan-jalan keluar gitu kan. Ya sekarang mumpung lagi ngoraknya nih, mumpung lagi kuat. Namun kayak ngomong sekolah kan gitu kuat diajak anak yang pakai kursi roda berenang gitu ya. Terus anak-anak juga sekarang pasti punya acara sendiri-sendiri. Sekarang mumpung masih SD sama SMA, ayo bareng masih bisa jalan. Jadi balik lagi semakin kecil manfaatkan diri kita ke orang-orang yang terdekat dulu. Gitu kan. Nah setelah itu akhirnya kerjaan dan kesempatan teh ujung-ujung datang dengan sendirinya gitu. Jadi bukan saya ngotot harus jadi ini. Enggak, walaupun keinginan ada, kalau punya keinginan minta Allah weh. Kalau keinginan minta Allah. Nanti Allah juga tahu kan, doa itu kadang-kadang kan ada yang diinginkan diganti dengan yang dibutuhkan. Nah, itu dia ya. Gitu kan, salah satunya itu kan doa teh gitu kan. Yang satu langsung diijabah, yang kedua ditukar yang diinginkan menjadi yang dibutuhkan, yang ketiga ditunda sampai dengan siap, yang keempat nanti akan diberinya di akhirat. Jadi nggak doa mah terus weh. Karena 4 hal itu tadi. Nah sekarang saya akhirnya ngadoa mah wah setinggi mungkin. Akhirnya diberi nu dibutuhkan. Dan agama ada rezekina sekian-kian akhirnya diberi nu dibutuhkan terus yang bisa saya jalanin. Kan sekarang kalau terlalu full juga ujuk-ujukan. Misalkan podcast seminggu 18 kali kan full oke gitu ya. Jadi yang penting bermanfaat gitu kan, bermanfaat untuk rumahnya. Betul. Doa itu berarti apa? Tidak boleh putus dan juga kayak yang episode kemarin ya, yang ketiga bahwa doa itu juga harus spesifik ya kan ya. Betul. Jadi jangan hayo we tiap doa teh doa sapu jagat. Robana atina fidina jadi hayang sadayana we gitu ya. Terus ada teman saya kan nyari jodoh, pokoknya mah saya yang ngebodas, rambutnya panjang, nu datangna bihun itu. Kudu spesifik jelema gitu kan ya. Pokoknya mah keur boga jodoh ge mah hayangna lubukna panjang bodas. Datang teh nu ngirim bihun itu nih. Panjang katanya. Oke. Oke, Dan tadi ada yang mau berinteraksi atau bertanya tadi kan? Nah, ngasih jempol sama Lope. Oh, sama Lope. Teteh Rahayu angkatan 79 sama 2. Oh iya. Temannya Teh Yeye. Dibeli anjing Teh Rahayu. Mungkin dia dengerinnya nanti setelah beresnya Tapi makanya suka ditanya gitu, rekamannya mana? Cenah, baru dikasih link YouTube-nya. Nah, ya. Jadi metronom yang nyimak di. Diana biasanya sok nanya hadiahnya naon cenah. Kemarin ini masih dari Gramedia ya. Jadi giveaway yang diberikan untuk program acara ini adalah dari Gramedia, buku-buku dari Gramedia dan bukunya masih sama sih ya kalau misalnya Teddy dapat lagi sama bukunya nih. Kemarin mah enggak ada. Dia mah dapatnya pasta gigi. Oh, yang itu ya, yang waktu masih pasta gigi ya, episode pertama ya. Oke. Makanya dia sekarang giginya agak kinclong, banyak ketawa-ketawa walaupun garingnya cenah. Cenah tuh, hahaha. Oh, ada. Oke. Tidak terasa ya kita sudah sudah 4 episode dan ini juga sebenarnya dari rangkaian hijrah ini adalah episode terakhir ya. Betul. Episode keempat ini adalah episode terakhir dan semoga nanti ke depan kita ada program acara lagi yang terus akan bicara tentang jalan kebaikan ya. Betul. Kita bukan tentang hijrah lagi, mungkin tadi Kang Den punya cerita tentang umroh ya, tentang ya kita pokoknya bicara tentang segala kebaikan lah.
ya di dalam program acara dengan Kang Denny ini. Nanti kita akan diskusikan lagi dengan Kang Denny ya untuk kedepannya seperti apa. Semoga acaranya bisa terus berlanjut ya Kang Denny. Dan Kang Denny-nya tentunya moga-moga waktunya juga masih ada nih. Masih senang di hari Kamis. Sekarang kan gini, Allah menyukai orang yang mencari ilmu, tapi lebih menyukai lagi orang yang membagikan ilmu. Makanya saya sama Kang Rada kalau ada kesempatan, ya nggak tahu ini pendengar lebih banyak atau tidak, yang penting saya mencoba ikhtiar untuk berbagi ilmu. Banyak sebetulnya bisa di-share. Bagaimana cara memilih kurma, itu ada tipsnya. Bagaimana cara memilih kopi, itu ada tipsnya. Lalu bagaimana cara nabung umroh bisa cepat berangkat, ada tipsnya. Bagaimana bisa berangkat haji, ada tipsnya. Jadi kita nanti ke depan bisa kemana-mana lah kan, kita dalam bisnis, cerita bicara tentang ibadah itu kan tidak melulu kita, walaupun bentuknya bukan ceramahnya, ngobrol ini mah. Sharing aja kan ya, berdasarkan pengalaman. Ya, kita sharing diskusi dengan mungkin kita juga banyak ya usaha-usaha muslimah dalam berbagai bentuknya sekarang ya, karena apa yang namanya jualan kalau dulu kan memang kalau tidak salah ada hadis itu kan yang utama itu dalam usaha itu kan berdagang ya kan. Ada ya dalam hadisnya itu, bahkan pendapatan penghasilan itu berputarnya itu di dagang. 90% atau 80% gitu ya. Yang saya tahu 9 dari 10 pintu rezeki gitu dari berniaga. Dari berdagang seperti itu. Jadi kita nanti mungkin akan bicara dengan teman-teman UMKM, bicara juga nanti ya banyak lah yang jalan kebaikan itu. Ini ada rencana kita yang dulu teman-teman yang hijrah. Ini saya udah punya listnya. Teman-teman yang hijrah mungkin ceritanya beda-beda kan. Ada cerita saya, ada cerita mereka. Nah, jadi ceritanya beda-beda, mungkin bisa sharing juga. Gitu. Siap-siap Aden. Nanti mungkin episode di jalan kebaikan selanjutnya tentang hijrah itu justru adalah bagaimana pengalaman orang lain ya selain Kang Denny yang menjalani hijrah. Nah, ini kan akan menarik ya, akan menarik terutama bagi Akang Teteh yang sekarang mulai mau gitu ya nih berencana mau hijrah, tapi bagaimana memulainya sih? Ya, mungkin terpercayalah dengan caranya Kang Denny gitu ya. Yang lain gue masih pengalaman yang lain. Nah ini nanti dari sahabat-sahabat yang lain, terutama sahabat-sahabat Kang Denny yang juga di komunitas hijrah ini kan sebenarnya kan banyak ya. Mulai banyak, mulai terbentuk. Bahkan sekarang ada grup namanya X-Bank. Jadi X-Bank itu se-Indonesia tuh. Jadi itu teman-teman yang hijrah khusus yang dari bank. Nah, jadi itu saling menguatkan, saling membantu, usaha bareng-bareng juga kadang-kadang. Saya butuh ini dari teman-teman juga ada. Jadi udah nggak lihat lagi murah, mahal, nggak lihat lagi berkualitas atau tidak, kita bisa diskusi. Secara transparan, ini kepake apa enggak. Nanti bisa kan ini ya, jadi temannya dia. Bisa. Ini ya, bisa. Jadi narasumber ya. Jadi misalkan gini, Kang Rada butuh laptop, selama spesifikasinya masuk, mungkin dia bisa support gitu, misalkan gitu. Terus Kang Rada butuh kipas angin, ada teman saya yang jualan kipas angin misalkan, selama spesifikasinya masuk, bisa nego lah, yang namanya jualan, makan ada penawaran, ada ada supply demand-nya sama lah kayak gitulah. Terus dari harga juga nyaman, selama tidak memberatkan dan tetap mendapatkan keuntungan, kita jalan gitu. Oke. Baik, metronom, nanti di episode ke depan tentunya ya ada hal yang menarik lagi nih ya, jadi kisah-kisah rekan-rekan Kang Denny ya, mungkin juga nanti ada rekan-rekan Maui mungkin ya, rekan-rekan saya yang juga hijrah yang nanti ada closing ya, ada tips. Oke. Dan sebelum closing dari Kang Denny, nah kita dari yang berinteraksi tadi ya, kita akan berikan giveaway dari Gramedia. Pertama adalah Kang Haryadi Mujianto, itu ada di Pasteur ya, mendapatkan satu buku. Kemudian Teh Diana ya, yang mungkin pagi ini sedang nyusu. Dan satu lagi adalah Teh siapa tadi kan? Rahayu angkatan 79. Teh Rahayu angkatan 79 ya, mendapatkan buku doa zikir dari Gramedia Bandung. Oke Kang Den, terakhir. Siap buat closing statement ya untuk episode keempat setelah saya hijrah, setelah saya lepas dari hal-hal sebelumnya. Apa saja sih kita konsep sendiri, ini konsep sendiri ya. Yang pertama, tunaikan kewajiban. Kewajiban dulu.
Itu yang pertama, melakukan kewajibannya normalnya sih sholat jelas, tepat waktu, berjamaah di masjid untuk laki-laki. Terus mengajarkan juga untuk anak-anak sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Lalu yang kedua, itu adalah lakukan kegiatan yang bernilai ibadah, yang ada pahalanya. Jadi kewajiban itu tadi kan sholat sudah gitu kan, di kewajiban itu mencari rezeki atau menjemput rezeki, berikhtiar itu kan tetap yang pertama yang wajib ya. Jadi ikhtiar itu tidak semena-mena kita harus dagang kudu payu dan lain-lain. Pokoknya mah ikhtiar lah, berangkat dari pagi dengan diniatkan mengais rezeki, udah gitu menjalankan usaha apapun itu ya. Nanti Allah pasti akan berikan jalan. Nah setelah itu jangan terlalu toh-tohan, kurang lebih jam 4 jam 5 sih gimana ya, balik lagi gitu kan kita harus memberikan kasih sayang juga, kewajiban kepada istri dan anak-anak ya. Pokoknya mas sore sebelum maghrib sudah di rumah lagi itu, tidak toh-tohan. Tapi kalau ada kesempatan lain yang mengharuskan ya harus, karena badan juga butuh istirahat. Tadi kewajiban. Yang kedua, lakukan kegiatan yang bernilai ibadah. Lalu yang ketiga, lakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa kita harus konsep segini kan? Karena dengan waktu yang banyak ini, orang tuh mau pisan kegiatan yang bisa dilakukan. Makanya harus mempunyai listing, mempunyai mana yang derajatnya lebih tinggi, mana prioritas gitu kan ya, mana yang diutamakan. Kalau enggak pusing kan. Setelah itu mau ngapain? Akhirnya dengan banyak-banyak, akhirnya diimau itu kemana-mana. Nah gitu ya. Jadi tadi kesibukan itu nggak akan habis. Ya, naikkan kewajiban, yang kedua ibadah. Nah yang ketiga, yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi pada saat ada ajakan, iya bermanfaat untuk. Kalau bermanfaat untuk banyak. Lalu yang keempat, membahagiakan keluarga. Jadi kegiatan itu kan ada 1 kewajiban, 2 berpahala, 3 bermanfaat untuk orang banyak, yang keempat membahagiakan keluarga. Nah yang kelima baru untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi sekarang hobi itu saya berada di nomor 5 kan. Nomor 5. Biasanya mah kahiji. Tapi sekarang ada yang aneh lagi. Ternyata hobi itu jadi menunaikan kewajiban untuk mencari nafkah. Atau jadi kaji deui naik deh kalau muter ya. Hobi ngocoblak jadi MC. Jadi kalau murni, jadi akhirnya karena hobi yang yaitu kerjakan yang dicintai, cintai yang dikerjakan ya kan gitunya. Tapi ternyata setelah menghasilkan iya kan jadi cari nafkah, jadi akhirnya. Dan seandainya pun kita lakukan itu, ternyata pada saat ini kan kita nggak tahu ya. Sekarang banyak teman-teman kita yang wafat ujung-ujung ngedadak ya, apa jantung, apa dan lain-lain. Jadi seandainya kita pada saat melakukan ini juga ternyata waktunya wafat, itu kan seperti tadi Coach Stephen bilang, dari hidup kita mau menunggu wafat. Jadi wafat dalam keadaan apa? 1, menunaikan kewajiban, 2, melaksanakan hal yang berpahala, 3, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak, 4, membahagiakan keluarga, 5, baru membahagiakan diri sendiri. Jadi nggak ada maksiatnya kegiatan kita. Jadi pada saat juga benar-benar di jalan kebaikan ini. Iya, jadi kapanpun kita pada saat diambil, kita diambil dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah itulah tujuan, mungkin begitu Kang Nada. Ya. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat juga untuk sahabat metronom semua. Walaupun episode keempat ini episode terakhir berbagi cerita hijrah, mungkin ke depannya kalau misalkan saya bawa teman-teman atau banyak pertanyaan, kita bisa lanjutkan. Gitu ya. Ya. Baik, metronom, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kang Denny ya yang sudah sharing dari episode pertama hingga sekarang yang keempat ya. Tidak terasa 4 minggu lebih ya, karena setahun malah ya. Setahun. 2023, 2024. Dan sempat sekali nggak bisa on air ya karena ada acara waktu itu ya. Karena dia ada acara, saya juga ada acara, dan insya Allah ke depan gitu ya, kita programnya mungkin masih namanya adalah Jalan Kebaikan ya. Tapi temanya tentunya akan lebih berkembang. Kita bukan hanya bicara tentang hijrah ya, tapi juga segala tentang kebaikan ya, gimana yang bisnis di jalannya Allah itu seperti apa sih gitu ya, menghindari khusus kalau kemarin Kang Denny bicara tentang riba, mungkin akan lebih asik lagi spesifik dalam bisnis gitu. Betul. Ya, bisnis Islami seperti apa. Sama satu lagi kan, saya mau buka kesempatan, datang aja ke Rawitan 119 untuk teman-teman yang terlilit riba, hutang riba, mau pinjaman online, mau pinjaman non-online dan lain-lain, datang aja ke sana, kita bahas di sana bagaimana cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan tips-tips ini
bisa bermanfaat karena dulu saya di bagian kredit bermasalah. Itu Sehingga dia. oleh 1, 2, 3, 4, 5 udah dibabat dah gitu. Oke. Karawitan nomor 11 Kang Denny. 119. 119. Nah, mangga ya Kang Denny, tiap hari ada dari jam berapa kan di sana? Saya dari jam 10 sampai dengan jam 5, kecuali hari Jumat. Oke. Kalau hari Jumat itu libur, kadang-kadang keliling, kadang-kadang standby. Oke ya. Jadi kalau Sabtu Minggu mah ayah libur. Sabtu Minggu gimana panggilan? Jadi kalau ada yang WA panggilan pasti tutup, tapi kalau nggak ada standby di situ. Oke. Janjian. Baik, Nanometrum nanti kalau misalnya pingin lebih jauh ya, apanya sekarang yang terlibat dengan riba atau ada masalah di keuangan ya atau apa, mungkin bisa diskusi dengan Kang Denny di sana ya sambil ngopi-ngopi ya, biar cantik gitu. Kalau yang masalah ngobrolin masalah riba, kopinya gratis. Karena nyaho di tetep bere mayar ke hutang loba. Baik, metronom, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada metronom yang juga sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya Nada Ahmad, saya Denny Agam, dan Mak Ui. mengaturkan beribu-ribu terima kasih. Sampai jumpa di program Jalan Kebaikan selanjutnya. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.